warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Puspita Anggraini. Saya dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis sebuah produk yang menggunakan bahan kimia berupa odol atau pasta gigi. Setiap hari kita mengonsumsi makanan untuk keberlangsungan hidup kita. Tentunya, untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, kita harus menyikat gigi. Kita dapat menggunakan pasta gigi untuk membantu membersihkan gigi dan mulut kita dari noda dan kotoran. Pasta gigi merupakan sejenis pasta yang digunakan untuk membersihkan gigi. Biasa digunakan bersama dengan sikat gigi. Di Indonesia sendiri, pasta gigi biasa dikenal juga dengan odol. Pasta gigi bermanfaat untuk membersihkan gigi dan mulut kita agar terhindar dari bakteri dan kuman. Umumnya kita menyikat gigi 2-3 kali sehari, sehingga pasta gigi sangat sering kita gunakan dalam kehidupan kita, apalagi langsung berkontak dengan mulut. Seperti yang kita ketahui, pasta gigi merupakan salah satu produk yang memanfaatkan bahan kimia. Oleh karena itu, untuk mengetahui kandungan bahan kimia apa saja pada pasta gigi dan apa manfaatnya, serta kandungan berbahaya apa saja dalam pasta gigi yang harus kita waspadai, saya melakukan analisis terhadap salah satu produk pasta gigi yang umum digunakan di masyarakat, yaitu Pepsodent. Tujuan dari kegiatan analisis produk saya ini ialah, yang pertama, untuk mengetahui kandungan apa saja yang terdapat dalam pasta gigi Pepsodent. Yang kedua, untuk mengetahui manfaat apa saja dari kandungan yang terdapat dalam pasta gigi Pepsodent. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui kandungan apa saja yang harus diwaspadai dalam pasta gigi ini. Dalam pasta gigi Pepsodent, untuk mengetahui kandungan apa saja yang terdapat di dalamnya, kalian dapat melihatnya pada bagian belakang produk. Nah, kandungan yang ada dalam pasta gigi ini yaitu yang pertama, kalsium karbonat, air, sorbitol, hydrated silika, sodium lauryl sulfate, sodium monofluorofosfat, flavor, cellulose gum, potasium sirit, sodium silikat, sodium sakarin, diam-diam hidantoin, dan contains fluoride. Yang pertama adalah kalsium karbonat. Kalsium karbonat merupakan salah satu agen abrasif yang terdapat pada pasta gigi. Dengan bantuan sikat gigi, kalsium karbonat mampu membersihkan sisa makanan yang masih menempel pada gigi. Kalsium karbonat lebih efektif untuk menggantikan kalsium pada emil gigi yang terkikis setelah menyikat gigi. Fungsi lain dari kalsium karbonat yaitu untuk menambah kekentalan pada pasta gigi. Yang kedua yaitu air. Air atau H2O berfungsi sebagai pelarut pada sebagian bahan dan untuk mempertahankan konsistensi dari pasta gigi. Kandungan air pada pasta gigi rata-rata umumnya yaitu 20-40%. Yang ketiga yaitu sorbitol. Pada pasta gigi, sorbitol berfungsi sebagai pemanis dan untuk menjaga kelembapan atau humektan. Humektan merupakan bahan yang menyerap air dari udara dan bisa membantu menjaga kelembapan sehingga tetap terjaga dengan baik, atau untuk mencegah hilangnya air dari dalam pasta gigi, sehingga pasta gigi tidak keras ketika terkena udara saat dibuka. Pasta gigi bisa tetap lembab dengan kandungan ini, tentunya dengan kadar kira-kira 20-35%. Penggunaan sorbitol dalam dosis besar dapat menyebabkan diare karena sorbitol bertindak sebagai pencahar osmotik. FAO dan WHO merekomendasikan untuk penggunaan sorbitol dibatasi perharinya, yaitu sebesar 150 mg. Oleh karena itu, pasta gigi yang mengandung 60-70% sorbitol oleh anak kecil harus diawasi oleh orang tua. Yang keempat yaitu hydrated silika. Hydrated silika jika berkombinasi dengan kalsium karbonat akan membantu menghilangkan plak pada gigi. Selain itu, ukuran molekulnya yang sedikit lebih besar membuat senyawa ini berfungsi pula sebagai pemutih gigi. Yang kelima yaitu cellulose gum. Cellulose gum berfungsi sebagai menyatukan kandungan pada pasta gigi, baik yang berbentuk padatan maupun yang berbentuk cairan, serta untuk membentuk konsistensi yang tepat saat pasta gigi dikeluarkan dari kemasannya. Yang keenam yaitu sodium lauryl sulfate.
merupakan deterjen yang ringan dan aman untuk digunakan. Deterjen ini menghasilkan busa selama proses penyikatan gigi yang berfungsi untuk melonggarkan perlekatan makanan dan plak pada emil gigi, serta membantu pasta gigi sampai ke sela-sela gigi. Namun, menurut beberapa penelitian, SLS atau sodium lauryl sulfate ini dapat menyebabkan sariawan. Menurut American College of Toxicology, paparan bahan ini dapat mengakibatkan sariawan, korosi kulit, dan iritasi. Penelitian juga menyebutkan bahwa bahan ini bisa mengakibatkan diare, depresi, dan kematian tikus pada laboratorium. Bahan ini memiliki efek buruk pada pernafasan mata dan kulit. Bahan ini dapat bertahan di dalam tubuh selama 5 hari dan menyebar ke otak, jantung, hati, dan paru-paru. Sehingga zat ini aman digunakan dengan batasan di bawah 0,5%. Yang ketujuh yaitu sodium monofluorofosfat. Sodium monofluorofosfat berfungsi untuk memperkuat enamel gigi dengan cara membuatnya resisten terhadap asam dan menghambat bakteri dalam memproduksi asam. Yang kedelapan yaitu sodium fluorid, yang berfungsi untuk membantu proses pengembalian mineral pada gigi. Kandungan maksimum sodium fluorid untuk orang dewasa yaitu 1000 ppm dan untuk anak-anak maksimum yaitu 250-500 ppm, dan usahakan jangan sampai tertelan. Yang kesembilan yaitu flavor, yang merupakan pemanis buatan yang digunakan dalam pasta gigi untuk menambah cita rasa yang bervariasi. Menggosok gigi akan lebih menyenangkan bagi anak-anak dengan tambahan tersebut. Ini merupakan zat seperti sakarin. Mayoritas orang akan memilih rasa mint pada pasta gigi karena menimbulkan efek segar dan bersih, meskipun hanya beberapa menit. Efek ini timbul karena adanya perasa dan deterjen dalam pasta gigi yang menyebabkan iritasi ringan pada mukosa mulut. Namun dilaporkan, beberapa agen perasa seperti mentol, cinnamon, dan mint dapat menyebabkan alergi pada rongga mulut penggunanya. Yang ke-10 ada potasium sirit, merupakan agen desensitiasi yang berfungsi untuk memblokir transmisi nyeri antar sel saraf sehingga mengurangi rasa ngilu pada gigi yang sensitif. Yang ke-11 ada sodium silicate, yang merupakan agen abrasif lainnya yang berfungsi untuk menghilangkan kotoran dan noda di permukaan gigi. Yang ke-12 ada sodium sakarin, yang merupakan pemanis buatan pada pasta gigi. Yang ke-13 ada diam-diam hidantoin. Diam-diam hidantoin merupakan suatu pengawet yang melepaskan sedikit formaldehida yang bisa membunuh mikroorganisme. Dalam pasta gigi, zat ini berfungsi untuk membantu mencegah pertumbuhan bakteri di dalam gigi. Yang terakhir ada fluorid. Fluorid merupakan salah satu bahan terpenting dalam pasta gigi karena fungsinya yang mengurangi risiko karies gigi. Tercatat dalam 30 tahun terakhir di negara-negara maju, prevalensi karies gigi berkurang. Diketahui erat kaitannya dengan penggunaan pasta gigi berfluorid. Bakteri di mulut hidup dari gula dan pati yang tertinggal setelah makan. Fluorid melindungi gigi dari asam yang dilepaskan bakteri saat memakan gula dan pati tersebut. Mineral dalam pasta gigi ini mampu memperkuat emil gigi sekaligus mampu membantu mencegah gigi berlubang. Namun dalam sebuah penelitian mengatakan fluorid yang tertelan dapat menyebabkan kanker tulang pada pria dan gangguan fungsi otak. Menurut Akron Regional Poison Center, mengonsumsi 1/10 ons fluorid dapat membunuh orang dewasa dengan berat 100 pon. Sementara jumlah kecilnya dapat menyebabkan mual, diare, dan muntah. Namun, fluorid tetap digunakan di setiap merek pasta gigi terkemuka. Yang dapat saya simpulkan yaitu, pada pasta gigi Pepsodent ini terdapat banyak sekali kandungan bahan kimia dengan manfaatnya masing-masing. Terdapat juga beberapa kandungan atau bahan kimia yang perlu diwaspadai seperti sodium lauryl sulfate dan fluorid. Kedua bahan ini memiliki batasan tertentu sehingga aman digunakan. Seperti sodium lauryl sulfate aman digunakan dengan batasan di bawah 0,5%. Pastikan juga memilih pasta gigi yang mengandung fluorid setidaknya 0,1%. Memang fluorid merupakan salah satu bahan yang harus diwaspadai dalam pasta gigi karena dampaknya yang cukup berbahaya. Tetapi faktanya, semua bahan kimia akan beracun jika digunakan dalam overdosis. Sedangkan fluorid dengan dosis yang tepat justru akan bermanfaat bagi gigi kita. Semua pasta gigi yang telah dipasarkan tentunya sudah mendapat izin dari Badan BPOM
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan sudah mengalami uji coba klinis. Di sisi lain, produsen pasti juga sudah melakukan penelitian dengan cermat mengenai produk yang akan dipasarkan. Pasta gigi yang baik juga mengandung bahan aktif seperti hidrogen peroksida guna membantu melawan plak dan juga untuk mencegah gingivitis. Jika terdapat kondisi tertentu pada gigi, akan lebih baik untuk berkonsultasi dengan dokter sehingga mendapat rekomendasi mengenai pasta gigi yang cocok. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.